Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, Pak akan mengambilkan absen untuk mengabsen adik-adik ya. Ya, Pak. Oke. Lia, Ada, Pak. Irma, Hadir, Pak. Ani, Hadir, Pak. Yuli, Hadir, Pak. Dian. Hadir, Pak. Ada yang alpa? Ada. Siapa yang alpa? Martinus, Susi, Oke. Kubus. Keterangan? Tanpa keterangan, Pak. Oh ya, berarti mereka alpa ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran, saya berikan waktu 5 menit untuk kita membacakan teks. Sebelumnya, Pak membagikan teksnya dulu. Ya, Pak. Baik, adik-adik, sekarang adik-adik sudah membacakan teks yang Pak bagikan toh. Sudah, Pak. Sekarang mata pelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks narasi. Apa yang adik-adik ketahui tentang teks narasi? Saya, Pak. Oke. Teks narasi itu merupakan suatu karangan fiksi atau non-fiksi yang ditulis secara kronologis untuk membuat teks. Baik sekali. Ada yang lain? Pas. Pas. Baik. Sebelum kita masuk pada mata pelajarannya, bahkan menjelaskan sedikit mengenai pengertian teks narasi. Baik, Pak. Pengertian teks narasi adalah karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Peristiwa yang diceritakan bisa benar-benar terjadi atau khayalan penulisnya saja. Teks narasi umumnya dibuat dengan tujuan menghibur pembaca dengan pengalaman estetis lewat kisah dan cerita fiksi atau non-fiksi. Contohnya, cerita narasi, cerpen, novel atau kisah inspiratif dari kehidupan seseorang. Bagian B itu mengenai struktur. Struktur yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Sebelumnya Pak akan menjelaskan tentang apa yang Pak sudah tuliskan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah penulis akan menerangkan waktu, tempat, tokoh, serta sifat dari tokoh yang diceritakannya. Orientasi juga akan menerangkan tentang hal-hal yang sedang terjadi atau dialami tokoh tersebut. Yang kedua, komplikasi.
komplikasi, yaitu penulis mulai bercerita tentang kejadian penting, pemicu konflik antar tokoh yang bisa menyebabkan peristiwa lain terjadi hingga akhirnya mencapai puncak cerita. Nah, yang ketiga itu resolusi. Resolusi merupakan bagian saat konflik mulai menurun dan bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah struktur akhir atau bagian akhir dari teks narasi yang berisi akhir cerita atau penutup. Yang berikut kita masuk pada cara menulis teks narasi. Pak akan menjelaskan sedikit mengenai cara menulis teks narasi. Yang pertama, menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua, menentukan teks narasi. Yang kedua, menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan menentukan alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat, merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Nah, yang kelima, membuat rincian dan penjelasan mengenai kajian-kajian utama secara detail untuk mendukung cerita. Yang keenam, menyusun skema tokoh, watak alur, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Baik, inilah penjelasan mengenai cara menulis teks narasi. Dan sekarang Pak memberikan waktu kepada adik-adik untuk membagikan kelompok dalam 2 kelompok. Sudah? Kalau sudah, kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Soalnya tentang apa, Pak? Soalnya yaitu pertama tentang teks narasi non fiksi dan fiksi. Ya, Pak. Berdiri atau duduk, Pak? Di tempat saja. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh cerita fiksi. Contoh cerita fiksi di sini judulnya Pendidikan. Prasetya adalah seorang siswa sekolah dasar dari daerah terpencil di Indonesia. Dia tinggal di desa yang sangat sepi di ujung Kalimantan. Kehidupan penduduk desa sangat sederhana dan jauh dari kehidupan modern. Akses listrik di sana sangat terbatas. Belum lagi sinyal dan akses internet. Penduduk desa yang tinggal di sana masih bisa hidup berbahagia dengan sepenuhnya memenuhi keterbatasan tersebut. Atas impiannya itu, Prasetya kemudian belajar sangat keras agar cita-citanya bisa memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudian ia akhirnya bersekolah di luar desa karena ia ingin mengajar lebih banyak lagi. Dia bekerja sambil bersekolah, pada akhirnya ia diterima di salah satu universitas terbesar di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Oke, baik, itulah cerita fiksi. Dan sekarang kita masuk pada kelompok 2. Silakan membacakan hasilnya. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
cerita non-fiksi. Non-fiksi membuat cerita atau narasi yang tidak khayali, yang artinya sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya, ironisnya sampai akhir era 1980-an, kaum laki-laki secara eksklusif selalu menjadi subjek dari riset medis karena diasumsikan bahwa data dikumpulkan dari satu jenis kelamin saja telah dapat memberikan hasil mendalam yang akurat pada kedua jenis kelamin. Kita mengabaikan kaum perempuan, terutama mereka yang masih dalam usia subur, sebagai usaha untuk melindungi sistem reproduksi mereka dari risiko uji coba klinis. Kita juga mengkhawatirkan soal bahannya, kondisi janin yang berada di dalam kandungan selama berjalannya riset. Yang paling penting, jenis kelamin baik secara biologis maupun tinjauan gender dianggap tidak relevan terhadap kesehatan manusia. Baik, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas hasil diskusi dari adik-adik. Hasil diskusi dari adik-adik sangat memuaskan, sangat bagus. Jadi di sini Pak A ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti tentang teks non-fiksi dan fiksi? Sudah, Pak. Baik, kalau adik-adik sudah mengerti, di sini Pak A memberikan waktu kepada adik-adik sehingga menyimpulkan apa yang kita sudah belajar atau apa yang sudah didiskusikan, sehingga Pak bisa mengetahui adik-adik punya pengetahuan. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang teks narasi atau belum? Silakan. Sudah, Pak. Baik, silakan. Ya, baik, di sini saya akan menyimpulkan pelajaran yang sudah dijelaskan tadi bahwa teks narasi itu merupakan teks yang berupa karangan fiksi atau non-fiksi yang ditulis secara kronologis yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, teks narasi ini juga memiliki strukturnya, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Sudah, Pak. Baik, bagus sekali. Ada yang lain? Tidak. Pas, baik. Sekarang adik-adik sudah mengerti dan sudah menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari. Sekarang Pak memberikan tugas sehingga adik-adik bisa memahami lagi atau bisa memberikan sebuah contoh tentang teks narasi non-fiksi dan fiksi, sehingga Pak bisa menilai tugas kalian. Baik, Pak. Sebelum kita menutup materi kita, satu orang membawakan kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Yuli sudah membawa kita dalam doa. Sekarang kita bisa pulang ke rumah masing-masing, tetapi kita ada tugas mengenai teks non-fiksi dan fiksi, sehingga minggu depan kita bisa adik-adik bisa mengumpulkan tugas tersebut. Baik, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.